Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas PB1B, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Wali Songo, Semarang. Di sini kami akan membahas mengenai kinetika kimia. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Nova Fauzah Rahman, NIM 200808601. Dan kemudian ada Dita Anggini, nomor induk mahasiswa 20080808632. Kemudian saya sendiri, Lydia Putri Mariana, NIM 20080808633. Kemudian pada kali ini kita akan membahas mengenai kinetika kimia dengan subbabnya. Yang pertama ada laju reaksi, kemudian yang kedua ada hukum laju reaksi, kemudian yang ketiga ada hubungan antara konsentrasi reaktan dan waktu, kemudian yang keempat energi aktivasi dan ketergantungan konstanta laju terhadap suhu, kemudian yang terakhir adalah mekanisme reaksi. Nah, di sini untuk kinetika kimia itu sendiri adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mengkaji mengenai seberapa cepat suatu reaksi kimia berlangsung. Dari berbagai jenis reaksi kimia yang telah dipelajari para ilmuwan, ada yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, reaksi berlangsung cepat, seperti reaksi pembakaran gas metana. Di sisi lain, ada pula reaksi yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, atau reaksi berlangsung lambat, seperti reaksi perkaratan korosi besi. Nah, cepat lambatnya suatu reaksi kimia dapat dinyatakan dalam besaran laju reaksi. Nah, untuk laju reaksinya itu sendiri, seperti pada gambar, bisa dilihat ya, gambar tersebut memperlihatkan bahwa konsentrasi reaktan seiring waktu menurun sampai terciptanya harga kesetimbangan dan konsentrasi produk meningkat dari yang pada awalnya berharga 0 sampai terciptanya keadaan kesetimbangan. Garis datar untuk reaktan dan produk menunjukkan reaksi sudah selesai. Meski waktu berjalan terus, jumlah reaktan dan produk tidak berubah lagi. Nah, berdasarkan penggambaran berkurangnya reaktan dan bertambahnya produk reaksi, maka laju reaksi dimaknai sebagai laju penurunan reaktan atau reaksi, atau laju bertambahnya produk atau hasil reaksi. Nah, secara umum, laju reaksi diartikan sebagai besarnya perubahan reaksi persatuan waktu. Reaksi dalam larutan, besarnya perubahan dihitung dalam satuan molaritas, dan waktu dalam detik atau sekon. Kemudian satuan laju reaksi dalam larutan adalah ms⁻⁻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 ⁻
kemolaran benda. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dari tiap liter larutan atau gas menunjukkan kekentalan atau kepekatan. Dengan rumus M sama dengan N per V. Untuk M sama dengan kemolaran atau molaritas, N sama dengan jumlah mol zat terlarut, kemudian V adalah volume larutan atau ruangan gas. Kemolaran larutan juga dapat diketahui dari kadar zat terlarut. Dapat dirumuskan sebagai M sama dengan Rho dikali K dikali 10 per mm, dengan keterangan Rho adalah massa jenis larutan, kemudian K adalah persen kadar zat terlarut, kemudian mm adalah massa molar atau AR atau MR. Nah, untuk kemolaran larutan dapat diubah dengan ditambahkan zat terlarut sehingga pekat atau ditambahkan zat pelarut sehingga encer. Dan berlaku rumus pengenceran yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, untuk laju reaksinya sendiri adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk reaksi. Untuk perbandingan laju reaksi, suatu reaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Laju reaksi merupakan perubahan jumlah molar zat persatuan waktu dengan rumus V sama dengan delta X per delta T dengan keterangan V adalah laju reaksi, kemudian delta X adalah perubahan konsentrasi molar zat, kemudian delta T adalah perubahan waktu. Metode pengukuran laju reaksi. Nah, untuk metodenya yang pertama ada metode perubahan tekanan,
yaitu suatu reaksi di mana komponennya dalam keadaan gas yang dapat menghasilkan perubahan tekanan. Kemudian yang kedua adalah spektroskopi. Metode ini dilakukan dengan mengamati perubahan yang dapat diukur melalui absorbansi sinar tampak, misalnya absorbansi bromin. Kemudian yang ketiga ada metode elektrokimia. Metode ini dilakukan dengan jika pada perubahan reaksi dalam larutan melibatkan perubahan muatan atau ion. Kecepatan reaksi dapat diamati melalui pengukuran konduktivitas dan pH. Kemudian yang keempat ada metode miscellaneous. Metode ini termasuk di dalam metode seperti penelitian komposisi dengan melakukan filtrasi, spektrofotometri, gas kromatografi, dan magnetik resonansi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi. Naiknya konsentrasi reaksi menyebabkan jumlah partikel bereaksi persatuan volume akan meningkat, sehingga semakin tinggi konsentrasi laju reaksi semakin meningkat. Satuan-satuan konsentrasi. Yang pertama, molaritas. M sama dengan gram terlarut per mr per ml pelarut. Yang kedua, persen berat sama dengan gram zat terlarut per gram larutan dikali 100%. Yang ketiga, persen volume sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua ada luas permukaan. Reaksi kimia akan berlangsung sangat cepat apabila luas permukaan atau bidang sentuhnya lebih luas pula. Karena semakin luas permukaan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Malah sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, maka semakin kecil laju reaksinya. Yang ketiga ada pengaruh tekanan. Pengaruh tekanan akan terlihat pada reaksi kimia yang melibatkan reaksi berupa gas. Peningkatan tekanan pada reaksi yang melibatkan reaksi gas akan meningkatkan laju reaksi. Pengaruh ini tidak akan terlihat pada reaksi yang melibatkan zat padat dan zat cair. Kemudian yang keempat ada pengaruh suhu. Suhu tinggi sama dengan energi kinetik partikel meningkat, sama dengan semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi antar partikel sama dengan laju reaksi meningkat. Untuk rumus pengaruh suhu terhadap laju reaksi yaitu V aksen sama dengan N pangkat delta T per X dikali V0 dengan keterangan V aksen adalah laju reaksi akhir, N adalah kelipatan pertambahan laju tiap XO suhu. Kemudian delta T sama dengan T2 min T1 atau perubahan suhu. Untuk X-nya adalah perubahan suhu tiap kelipatan N. Kemudian V0 adalah laju reaksi awal. Yang kelima, katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi, sedangkan inhibitor ialah zat yang dapat menghambat laju reaksi. Sifat-sifat yang mempengaruhi katalis. Yang pertama, terlihat dalam jalannya reaksi, namun jumlahnya tidak berubah. Yang kedua, mempercepat laju reaksi, namun tidak mengubah komposisi produk. Yang ketiga, menurunkan energi aktivasi, tapi tidak menurunkan perubahan entalpi. Yang keempat, hanya dapat mengkatalis reaksi tertentu. Yang kelima, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Dan yang keenam, dapat diracuni zat tertentu. Hukum laju. Hukum laju reaksi, the Red Law, menunjukkan korelasi antara laju reaksi V terhadap konstanta laju reaksi K dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu orde reaksi. Hukum laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. A kecil A besar ditambah B kecil B besar menghasilkan C kecil C besar ditambah D kecil D besar. V sama dengan K reaksi A X V
reaksi B, Y. X dan Y adalah bilangan berpangkat order reaksi yang hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. Nilai X maupun Y tidak sama dengan koefisien reaksi A dan B. Bilangan perpangkatan X dan Y memperlihatkan pengaruh konsentrasi reaktan A dan B terhadap laju reaksi. Orde total, orde keseluruhan, atau tingkat reaksi adalah jumlah orde reaksi reaktan secara keseluruhan. Dalam hal ini, orde total adalah X ditambah Y. Hubungan antara konsentrasi reaktan dan waktu. Reaksi orde 0 pertama dan kedua. Orde reaksi adalah pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Orde reaksi tidak ditentukan dari koefisien reaksi, tapi dari data eksperimen. Orde reaksi biasanya merupakan bilangan bulat positif, namun dapat bernilai pecahan 0 atau negatif. Orde reaksi total adalah penjumlahan orde reaksi seluruh zat reaktan. Macam-macam orde reaksi total umum. Orde reaksi 0. X sama dengan K reaksi X0. Pada orde reaksi 0, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat konstan. Orde reaksi 1, V sama dengan K reaksi X. Pada orde reaksi 1, pertambahan laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi zat. Apabila konsentrasi reaktan reaksi orde 1 dikali faktor N, maka nilai laju reaksinya adalah N1 lebih besar. Orde reaksi 2, V sama dengan K reaksi X2. Apabila konsentrasi reaktan reaksi orde 1 dikali faktor N, maka nilai laju reaksinya adalah N2 lebih besar. Energi aktivasi dan ketergantungan konstanta laju terhadap suhu. Teori tumbukan pada kinetika kimia dan persamaan Arrhenius. Teori tumbukan. Teori tumbukan adalah teori yang menjelaskan pengaruh faktor terhadap laju reaksi. Menurut teori tumbukan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel per reaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukan yang tepat. Berdasarkan teori tumbukan, laju reaksi akan bergantung pada 3 hal utama berikut. 1. Frekuensi tumbukan. 2. Energi partikel reaktan. 3. Arah tumbukan. Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki reaktan, yang digunakan untuk mengaktifasi kemampuan reaksi sehingga reaktan dapat bereaksi. Makna energi aktivasi. 1. Jika bernilai rendah, berarti reaksi dapat terjadi pada suhu rendah. 2. Jika bersuhu tinggi, berarti reaksi dapat terjadi pada suhu tinggi. Energi aktivasi disebut juga energi penghalang, karena reaktan harus didorong menuruni bukit energi sehingga dapat berubah menjadi produk. Kurva energi aktivasi. Yang mempengaruhi teori tumbukan. Nah, dalam hal ini ada 3 faktor. Yang pertama ada pengaruh konsentrasi dan luas permukaan. Konsentrasi dan luas permukaan berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka akan semakin banyak pula jumlah partikel, sehingga partikel yang saling bertumbukan akan semakin banyak. Dan semakin luas permukaan bidang, maka akan semakin luas pula bidang sentuh tumbukan, sehingga akan terjadi tumbukan yang lebih banyak. Faktor yang kedua ada pengaruh suhu. Suhu berbanding lurus dengan energi kinetik rata-rata partikel reaktan. Peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik rata-rata molekul.
sehingga jumlah molekul yang mencapai energi aktivasi atau bertumbukan akan ditambah. Faktor yang ketiga ada pengaruh katalis. Katalis memperbanyak jumlah tumbukan karena menurunkan energi aktivasi. Kurva energi aktivasi reaksi yang dikatalisis dapat dilihat. Persamaan Arrhenius. Ketergantungan konstanta laju reaksi terhadap suhu dapat dinyatakan dengan persamaan bentuk, atau yang sekarang dikenal sebagai persamaan Arrhenius. Persamaan ini dapat dituliskan yaitu K sama dengan AE pangkat negatif EA per R dikali T, atau In K sama dengan In A dikurangi EA per R dikali T. Dengan keterangan, K merupakan konstanta laju reaksi, EA merupakan energi aktivasi dengan satuan kilojoule per mol, T merupakan temperatur mutlak dengan satuan K atau Kelvin, R merupakan konstanta gas ideal dengan ketetapan 8,314 Joule per mol Kelvin, E merupakan bilangan pokok logaritma natural atau IN, A merupakan konstanta frekuensi tumbukan atau faktor frekuensi. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta laju berbanding lurus dengan A dan dengan begitu berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Selain itu, karena tanda minus untuk eksperimen EA per R dikali T, maka konstanta laju menurun dengan meningkatnya energi aktivasi dan meningkat dengan meningkatnya suhu. Mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi merupakan urutan tahap-tahap elementer yang mengarah pada pembentukan produk. Reaksi elementer merupakan reaksi sederhana yang hanya berlangsung dalam satu tahap. Sebagian besar reaksi merupakan reaksi kompleks dan membutuhkan lebih dari satu tahap. Urutan tahap-tahap elementer yang mengarah pada pembentukan produk disebut mekanisme reaksi. Berdasarkan jumlah molekul yang bereaksi, reaksi terdiri atas yang pertama ada reaksi unimolekuler. Reaksi ini hanya melibatkan satu mol reaktan dalam reaksinya. Dan yang kedua ada reaksi bimolekuler. Reaksi ini melibatkan 2 mol reaktan dalam reaksinya. Dan yang terakhir atau nomor 3 ada reaksi termolekuler, di mana reaksi ini melibatkan 3 mol reaktan dalam reaksinya. Reaksi unimolekuler A produk laju sama dengan K dikali konsentrasi A. Reaksi bimolekuler A ditambah B produk laju adalah K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Reaksi bimolekuler A ditambah A produk laju adalah K dikali A konsentrasi dikuadratkan. Untuk proses elementer, maka laju reaksi sebanding dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien yang secara umum dituliskan. A kecil A besar ditambah B kecil B besar akan menghasilkan produk. Maka laju reaksinya R sama dengan K dikali A pangkat A kecil ditambah B besar dipangkatkan B kecil. Nah, laju reaksi kompleks ditemukan berdasarkan eksperimen dengan 3 pedoman. 3 pedoman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proses elementer dengan peruraian molekul tunggal atau unimolekuler atau tumbukan 2 molekul atau bimolekuler. Lebih mungkin dibandingkan dengan 3 molekul bertumbukan secara serentak atau termolekuler. Kedua, semua proses elementer dipandang sebagai proses dapat balik atau reversible dan akan mencapai kondisi keadaan tetap atau steady state, yaitu laju ke kiri sama sehingga konstan. Nah, pedoman yang ketiga atau yang terakhir ada proses elementer yang berlangsung paling lambat adalah
laju penentu kecepatan reaksi atau RDS. Nah, selanjutnya ada aplikasi terapan laju reaksi. Yang pertama ada laju reaksi itu sangat berkaitan erat dengan luas bidang permukaan. Berikut ini contoh penerapannya. Contoh yang pertama, ada ibu di rumah atau pedagang bubur kacang hijau. Mereka mengiris terlebih dahulu gula merah yang akan dimasukkan ke dalam bubur kacang hijau. Contoh yang kedua, ada penduduk pedesaan membelah kayu gelondongan menjadi beberapa bagian sebelum dimasukkan ke dalam tungku perapian. Contoh yang ketiga, ada penjual gado-gado, lontong, dan pecel terlebih dulu menghaluskan kacang goreng sebelum dicampurkan dengan bahan yang lain. Contoh yang keempat atau yang terakhir, dalam pembuatan kertas, bahan baku pembuat kertas digerus terlebih dahulu untuk membuat bubur kertas, agar memperluas permukaan bidang sentuh sehingga campuran menjadi homogen dan reaksi berlangsung dengan sempurna. Yang kedua, selain itu, laju reaksi juga berhubungan erat sama katalis. Biasanya konsep ini dipakai untuk industri sebagai industri yang pertama ada industri pembuatan amonia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa amonia merupakan zat kimia yang digunakan sebagai bahan baku pada pupuk dan pabrik peledak. Pada suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius, reaksi berlangsung lambat. Untuk mempercepatnya, harus menggunakan katalis. Nah, yang kedua ada industri pembuatan asam nitrat. Yang pertama, metode yang sering digunakan dalam industri asam nitrat adalah metode proses Oswald yang dikembangkan oleh ahli kimia Jerman, William Oswald. Yang kedua, ada bahan baku industri asam nitrat adalah amonia. Mula-mula amonia dibakar pada suhu 800 derajat Celcius. Yang ketiga, oksida NO terbentuk teroksida dengan cepat membentuk NO. Yang keempat, kemudian gas NO diserap oleh air menghasilkan asam nitrit dan asam nitrat. HNO diubah menjadi HNO dalam bentuk gas melalui persamaan. Yang kelima, gas NO dimasukkan kembali ke dalam reaktor dan dioksidasi menjadi NO. Industri yang ketiga ada industri perminyakan. Pertama, kebutuhan akan bensin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Itulah sebabnya perlu dilakukan pengembangan metode distilasi yang menghasilkan bensin. Kedua, metode yang dikembangkan tersebut yaitu pemecahan katalis dan alkiasi. 3 katalis yang digunakan diantaranya ada asam, oksida aluminium, silikon, dan krom. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada industri roti. Yang pertama, katalis yang digunakan dalam pembuatan roti adalah enzim zimase yang merupakan biokatalis. Kedua, penambahan zimase dilakukan pada proses peragian pengembangan roti. Dan yang ketiga, ragi ditambahkan ke dalam adonan sehingga glukosa dalam adonan terurai menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Yang keempat, penguraian berlangsung dengan bantuan enzim zimase yang dihasilkan ragi. Yang kelima, pada proses ini, CO berfungsi mengembangkan adonan roti. Yang keenam, banyaknya rongga kecil pada roti membuktikan terjadinya gelembung CO saat peragian. Dari penjelasan kinetika kimia tersebut, dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, kinetika kimia merupakan suatu ilmu yang membahas tentang laju atau kecepatan dan mekanisme reaksi. Yang kedua, laju reaksi memberikan suatu ukuran yang memudahkan bagi kecepatan reaksi. Semakin cepat reaksi, maka akan semakin besar harga K. Semakin lambat reaksi, maka akan kecil harga K tersebut. Yang ketiga, orde suatu reaksi ialah jumlah semua eksponen
dari konsentrasi dalam persamaan laju. Yang keempat, jika tahap reaksi dapat diamati, orde merupakan koefisien pada tahap reaksi yang berjalan lambat. Jika tahap reaksi tidak bisa diamati oleh reaksi ditentukan melalui eksperimen. Konsentrasi salah satu zat tetap dan konsentrasi zat lain akan berubah. 5. Berbagai orde reaksi adalah reaksi orde 0, reaksi orde 1, dan reaksi orde 2. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu ada luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, dan juga katalis. Yang ketujuh atau yang terakhir, aplikasi genetika reaksi dalam bidang pangan merupakan untuk mengukur mutu pada suatu produk pangan. Terima kasih, sekian dari penjelasan kami mengenai kinetika kimia. Kami memohon maaf apabila penjelasan yang kami sampaikan kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.